Saya juga sekarang masih kayak dikejar-kejar dosa sih. Karena apa ya, menurut saya itu. Saya harap ya bisa, Allah bisa ngampunin lah. Dengan cara saya seperti ini berubah. Gitu. Saya minta ya biar supaya jalan saya benar aja. Saya nggak mau lagi ke masa lalu kayak gitu. Masa lalu yang kelam bagi Andri adalah cermin. Kebebasan yang baru saja diperolehnya merupakan hal yang sangat didambakannya. 1,5 tahun sudah ia lewatkan di balik jeruji. Waktu yang demikian panjang untuk menepis kerinduan, berkumpul kembali bersama keluarganya. Di usianya yang ke-18, ia harus menjalani hukuman di balik terali besi akibat perkelahian yang menjurus pada kekerasan. Sempat ia berpikir untuk mati ketika polisi datang menangkapnya. Ya awalnya saya pas lagi di polsek itu sempet kayaknya gimana gitu, pengen gitu ya kan, pengen nangis karena apa, pengen menyesal gitu atas kelakuan. Kayaknya udah ngerasa putus asa lah, udah saya pikir namanya penjara ya kan, pasti banyak orang kasar ya gue temuin. Gue mau berantem, mau mati sekalian. Ke saya gitu ya kan. Gue udah pasrah aja lah sama yang ini lah, sama yang kuasa. Udah gitu ya kan. Pokoknya udah bener-bener putus asa, udah bener-bener depresinya berkepanjangan banget sampai pas di Tangerang itu. Setelah vonis dijatuhkan, ia dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau dikenal dengan Lapas Anak Tangerang. Ternyata hidup di dalam tembok penjara tidaklah seseram yang dibayangkannya semula. Disinilah ia mulai mengenal banyak kegiatan positif yang memberikan pencerahan. Salah satu di antaranya adalah kegiatan komik. Inilah awal mula perkenalan Andri dengan Rahman, seorang relawan sahabat Andik Lapas. Jadi awalnya aku masuk ke sini dengan teman-teman PKBI, ada teman-teman sahabat Andik yang waktu itu saya lagi ada kerjaan bikin foto, esai foto, terus mendokumentasikan kegiatan di dalam lapas ya. Jadi ada di sini ada pendidikan gitu, ada pendidikan alternatif yang dari luar itu. Dari situ kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman di sini, kemudian tertarik lah bikin kegiatan karena kayaknya asik nih dan belum banyak kegiatan waktu itu. Jadi kegiatan itu direspon bagus sama mulai dari Kalapas sampai petugas ini. Saya hampir setiap malam ketika kontrol, salah satu aktivitas anak-anak yang dilakukan anak-anak sebagian besar itu mencoret-coret, menulis atau menggambar di dinding kamarnya atau di kertas. Dan ketika komunitas komik ini dibuka, itu antusiasme dari anak-anak bukan main. Nah, kita harapkan dengan bisa mengekspresikan apa yang dirasakan, apa yang dialami dan sebagainya di dalam komik itu, minimal sudah mengurangi beban psikologis mereka. Dan syukur kalau dari hasil membuat komik dan dia benar-benar berbakat, bisa jadi komikus-komikus yang handal. Sahabat Andik Lapas adalah sebuah program yang diadakan oleh PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Wilayah DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak penghuni lapas
yang juga disebut anak didik lapas atau disingkat Andik Lapas. Terus pas ke Tangerang ada program-program ya kan yang semacam kayak psikososial gitu yang membuat motivasi diri kita lah biar supaya nggak larut dalam putus asa gitu. Yang biar supaya kita ayo bangkit dia bilang gitu. Salah saya. Lu nggak harus begini dong, lu nggak harus begini. Oh lihat tuh. Salah satu program yang dijalankan bagi anak-anak lapas adalah Kolaps atau kelompok komik anak lapas. Kondisi psikologis Andik yang berbeda dengan anak-anak biasa menjadikan media komik sebagai salah satu media untuk berekspresi tanpa batas. Komik pun bisa menjadi media pelepasan emosi mereka, seperti rasa rindu pada keluarga ataupun sekedar mengusir rasa jenuh. Wah, daripada gak ada kegiatan saya masuk aja gitu. Masuk jadi enak ikutan penyuluhan sekaligus gambar gitu. Kayak apa kan kita punya masalah, punya cita-cita apa tuangin lewat gambar. Ntar ada kata-katanya gitu. Daripada kita pendem gak enak. Mending kalau ada masalah jangan keluarin aja. Kemarin saya sebelum ikut komik Kak, saya rasa jenuh saya banyak sekali ke rumah. Nah, tapi pas setelah saya ikutan komik ini, nanti kesini jadi agak sedikit gak ingat lagi gitu, gak ada pikiran lagi. Terus pas saya udah masuk kamar juga Kak, gambar juga saya, malam sore gambar juga. Ini dikit-dikit saya bisa sedikit gak mengingatkan yang di rumah terus. Awalnya apa yang ada dalam komik mereka hanyalah coretan-coretan ungkapan hati. Namun ternyata komik mereka juga mampu melahirkan kebanggaan. Ketika di bulan Juni 2006, Andri dan teman-teman Kolaps mendapat kesempatan untuk memamerkan karya mereka di luar tembok lapas. Kedekatan emosional yang terbangun antara Rahman dan Bogel, panggilan akrab Andri di lapas, terus berlanjut. Meski Andri telah mendapatkan kebebasannya. Kini selain membantu Rahman mengajar komik di lapas, ia juga belajar desain grafis setiap seminggu sekali di rumah kontrakan Rahman. Mereka di waktu yang lalu pernah ikut di komik dan di sekarang itu di saat mereka bebas mereka bisa bikin sesuatu lagi di dalam ya bangga lah ya. Dan apalagi kan saya nggak bisa terus kan, mungkin bisa jadi suatu saat Bugel yang ganti gitu kan, dan itu akan lebih kelihatan manfaatnya karena ya kan ada regenerasi dari mereka sendiri gitu. Setelah lama terkurung di balik tembok lapas, kini Andri harus beradaptasi dengan lingkungan luar. Lingkungan yang mungkin mencapnya sebagai bekas orang hukuman. Kepercayaan, dukungan orang terdekat, serta kegiatan positif yang dijalani, seolah jadi kesejukan yang memulihkan rasa percaya diri Andri. Ketika mereka mendengar istilah penjara, kesannya kan pasti sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan. Terhadap anak-anak juga demikian. Mereka adalah orang jahat yang harus dijauhkan dan sebagainya. Padahal kan mereka juga manusia biasa. Kalau masyarakat tidak mau menerima kembali mereka sebagai anggota masyarakatnya, ya bagaimana dia bisa hidup? Karena sebagian besar dari mereka pada dasarnya adalah orang yang baik-baik. Kasihani boleh ya, tapi tetap ada porsi bahwa mereka itu salah gitu ya. Dan mereka menjalani hukuman di situ. Dan meskipun bisa jadi kesalahan itu bukan dari mereka, pure dari mereka, tapi terbentuk dari lingkungannya, tetap mereka ya harus menjalani hukumannya. Dan ketika menjalani itu tetap ada orang yang peduli ke mereka.
memberikan area untuk dia mengekspresikan perasaannya. Manusia memang tak pernah lepas dari kesalahan. Tapi manusia juga diberi kemampuan untuk bisa membenahi diri dari kesalahan. Sejauh apapun kaki melangkah, selalu ada kesempatan untuk merubah arah. Dan selalu ada jalan untuk kembali pulang. Harapan saya ke depan gitu. Yang intinya saya pengen lakuin ke depan ya, saya mau nerusin cita-cita saya, Mbak. Saya pengen banget, Mbak, ngembangin bakat saya. Itu biar jadi cita-cita saya yang paling saya ingin. Kedua, saya ngeliat anak-anak juga kayaknya bukan di penjara aja gitu, di jalanan kayak gini lah. Kayak di stasiun, ya. Kecil banget, Mbak. Udah lari-larian di rel. Kalau ketabrak gimana tuh ya kan? Udah bajunya dekil, makan di jalanan. Kalau saya jadi orang kaya aja, Mbak, iya bener. Udah tampung, bener ya. Seluruh Jakarta, ya bener. Sama demi Allah. Kasian saya mikirnya apa ya. Saya punya adik kan, aduh jangan sampai deh adik gue kayak gini. Saya berusaha, Mbak. Saya akan berusaha terus dan terus berusaha.